Apa nih? Tidak jawab. Sugeng dalu sedaya Rama Gun. Malam. Natus nyusul karena sedang ini apa? Novena di gereja. Jadi nanti nyusul. Oh, Ya. Selamat malam, sehat semua toh. Sugeng dalu. Ana, Mas Wawan, Mas Tori. Ya. Ayo, Temi keluarga, Mbak Mur, Mbak Bibin, Vika, Vina, Mbak Susi. berarti ada menengah gereja. Iya, novena. Oh, Hari pertama ini. Novena apa ya? novena Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Hari keempat. Ya, sampai tanggal 25. 24. Nggak usah. Mangga. Hari 22. Joko Widodo. Hina apa? Nggak usah. Kakek aja. Dibatasi berarti kalau di gereja ya, Mbak ya? Ya, Mas Wawan. Ini Daftar, ya, daftar. Iya ya. Aku ada kok. Oh, Panggilan, Mbak. sekarang gerejaku cedak soalnya. Oh, melatih Mas. ini berarti Saya ngantuk buminya. Alhamdulillah. Alvin mana ini hilang Alvin? Mana? Apa itu, Pak? Apa? Ini pastornya. Ini gue terlalu apa itu? Ini udah jam 7. Sugeng dalu, selamat malam semuanya. Saudara dari Solo Kalasan sampai dengan Tangerang. Ini hari Tangerang. tipis gitu ya. Antar kota antar provinsi akap. Negara. Nah, ini kita bisa berkumpul karena gara-gara COVID. Berkumpulnya lewat. Terima kasih untuk semua saudara-saudari, Bude, Mbak-mbak, Pak D. Nah, kesempatan kali ini kita mau berdoa bersama untuk Mama yang hari ini ulang tahun ke-75. Kita berdoa bersama untuk Mama dan juga kita semua. Malam hari ini Mas Gun akan memimpin kita dalam misa. Dan nanti di bagian sesudah Injil ada renungan, itu semacam sharing bersama ya. Saya akan memulai mungkin singkat-singkat saja kesan-kesan
ketika bertemu dengan Mama dulu ya. Pasti kesannya macam-macam, Mbak Wati, Bude, Mas Gun, Mbak Ana, Mas Tori, Mas Oyo, Bu Susi. Kalau berkenan nanti nyambung aja. Ini misa keluarga, jadi bukan misa di gereja yang harus rapi gitu ya. Tapi ini misa bersama, misa keluarga yang nanti lebih kita berbagi cerita, berbagi pengalaman masa-masa dulu bersama Mama dan juga sudah lama juga. Jadi mungkin ada yang kesan-kesan yang dulu belum pernah diceritakan bisa diceritakan sekarang. Ada yang juga belum pernah ketemu, Kenzi belum pernah ketemu. Dan kesempatan juga untuk mendengar cerita bagi cucu-cucu yang belum pernah bertemu dengan Mama. Baik, kesempatan berikutnya monggo Mas Gun untuk memimpin kita dalam misa. Lagu-lagu nanti dipimpin oleh Wiwin dan Kor Cempaka. Karena yang biasa Kor ini Wiwin, dan Ferin, dan Alvin, dan Joko. Prodiakon juga ada Joko. Jadi silakan. Enggak, Mas Gun. Kalau kita buka dengan nyanyian, silakan. Puji syukur nomor 628. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya, semoga Putranya menerangi kita dengan sabdanya, dan semoga Kudus mempersatukan kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Sedulur-sedulur semua yang terkasih, keluarga dari Cempaka Putih, Umur, Wiwin, Joko, dan anak-anak, dari Kalasan, dari mana lagi nih? Jogja, dari Solo, dari Tangerang Selatan, dari ini juga di Tangerang ya, Kabupaten. Dan semua yang terkasih, selamat malam. Di hari ulang tahun mamanya Temi, kakak saya Mbak Prati, hari ini kita mau merayakan Ekaristi, ungkapan syukur kepada Tuhan karena kita masih diperkenankan untuk berjuang bersama-sama di dunia ini, memberi kesaksian iman, membangun kasih persaudaraan, dan lain sebagainya. Dan kita juga baru saja merayakan Yuprap yang panggil Tuhan 24 tahun yang lalu ya, bulan Mei kalau tidak salah. Maka hari ini kita mau mohon berkat Tuhan untuk kita semua, dan mengenang kebaikan Yuprapti yang sudah mendahului kita. Semoga Yuprapti menjadi pendoa bagi kita semua.
Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon ampun untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena melalui online ini kami keluarga-keluarga dari Kalasan dan dari sanak saudara dapat berkumpul bersama-sama hari ini tanggal 17 Mei pertama untuk mengenang Agatha Suprakti, kakak, adik, mama, ponakan, bude, dan lain sebagainya yang kalau masih berada di dunia ini usianya pas 75 tahun. Dan 24 tahun yang lalu telah meninggalkan kita semua menuju ke rumah Bapa, menyatu dengan Tuhan dan menyatu dengan keluarga yang sudah mendahului, si Mbah Kakung, Mbah Putri, lalu Mas Sartono, Yuberta, Nonik, dan juga kakak-kakak kita, orang tua kita yang sudah di sana. Semoga mereka bahagia sekali melihat kami-kami semua yang mengenang seluruh kebaikannya. Semoga mereka memberikan dukungan doa-doa dari surga, sehingga kami juga dapat menjalani hidup ini dengan penuh kasih dan penuh perjuangan dan penuh iman. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama, silakan. Bacaan pertama, pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3, ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mau ada nyanyian? Silakan.
Nggak ada, Mas. Belum Apa? ada lagu. Nggak ada. Haleluya, 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 haleluya. Ini perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain, seperti aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, saudara-saudaraku, sedulur kabeh yang terkasih berkat dalam. Hari ini pas ulang tahunnya Mama atau Mbak Prati ke-75. Pas tanggal 17 Mei. Dan 24 tahun yang lalu, Prap dipanggil oleh Tuhan. Pasti banyak kenangan yang indah bersama Yubrap masa hidupnya yang mungkin akan kita sharingkan bersama-sama. Meskipun kita tidak mengharapkan Yubrap akan mendahului kita, tetapi kehendak Tuhan itulah yang kita terima. Namun kenangan-kenangan yang manis, lebih-lebih khususnya untuk Wawan dan Temi, pasti sangat mengesankan sampai saat terakhir hidupnya. Oleh karena itu, silakan siapa yang mau mulai, Wawan atau Temi, kemudian dilanjutkan oleh siapa. Silakan, Wawan. Oke, Mas Gun. Terima kasih, Mas Gun. Sedulur-sedulur, Bude, Mas-mas, Mbak-mbak, dan semuanya, penahan-penahan. Terima kasih sudah hadir. Pengalaman
kalau mengingat bersama-sama Mama memang ya sudah 24 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Saat terakhir Mama menghadap Bapa, memang saya tidak ada di Kalasan. Ada yang di rumah itu Tami. Dan bersama Mama yang saya ingat, pengalaman dari kecil sampai 24 tahun yang lalu, memang Mama selalu berjuang supaya kami dengan Temi bisa sekolah, bisa jadi wong gitulah. Dan perjuangan itu berhasil ya, dengan banyak pengorbanan. Memang yang kami alami memang tidak normal ya, seperti banyak keluarga. Mama membesarkan kami dua sendirian. Dan pengalaman itu memang memberikan kekuatan bagi kami untuk berjuang juga dengan macam-macam tantangan yang beda-beda. Sejak saya masuk seminari praktis, saya tidak banyak di rumah. Yang berinteraksi langsung dengan Mama, terutama saat-saat sakit, itu tetangga-tetangga Mbak Suhar, Mbak Wati, Emi ya. Terutama Mbak Wati yang bolak-balik Temanggung, Kalasan ya. Juga Bule Ayu. Yang lain-lain kan agak jauh ya. Bude di Jakarta. Waktu kecil itu selalu waktu masih lengkap. Kalau setiap tahun libur, rombongan dari Jakarta, Bude, Mbak Wati, Mbak Berta itu pulang liburan di Kalasan, itu pengalaman menyenangkan seperti Natal atau liburan tahun ajaran baru. Itu sangat menyenangkan ketemu dengan keluarga-keluarga besar. Pengalaman itu agak kurang sekarang karena ya kita kena COVID ini, jadi tinggal di rumah masing-masing. Tapi juga banyak yang sudah berangkat menghadap Bapak, Mbak Nuni, Mbak Berta, Mama. Juga waktu masih SD juga ya, Pak D. Sunar. Ambil bagian dalam pendidikan kami. Pak D. Yanto juga. Nah, sini kita ketemu lagi. Ya, Mas Putranet Budi Tarjo juga, kami juga sangat dekat. Kalau ada apa-apa saya selalu ingat, kalau acara-acara di waktu Pak Budi Tarjo masih ada,
Pokoknya yang sambutan itu Pak Detarjo. Itu tugas utama dari Simbah. Ya, ini pengalaman kita bersama yang ketika melihat ke belakang banyak naik turunnya ya. Ada hal-hal yang susah, ada hal-hal yang senang. Juga keluarga Budi As, dulu waktu kecil kami juga main-main bersama-sama. Kak Wiwin, Dek Yayu, Om Parjo, semua ya. Dan kita malam ini berkumpul bersama. Itu yang jadi pengalaman bersama para saudara di sini sangat membantu saya juga. Ada keluarga besar yang dengan macam-macam peran membantu dalam pendidikan, dalam acara-acara kekeluargaan, dalam kekerabatan. Terima kasih semua selama ini sudah menjadi keluarga bagi kami, dan Mas Gun terutama juga sangat menemani. Ya, itu sedikit sharing dari saya. Silakan yang lain. Terima kasih. Mungkin Temi mau bicara? Ya, Mas Gun. Ya, silakan. Semuanya yang saya sayangi, saya cintai, keluarga Kalasan, Solo, Tangerang, mana lagi ya? Terima kasih sudah bisa bergabung di misa ini. Pengen mengenang Mama. Mama sudah 24 tahun lalu tidak bersama kita, tetapi tetap bersama kita dalam doa, dalam hati kita masing-masing. Tadi Mas Wan bilang memang Mas Wan begitu SMP udah tidak di rumah, jadi praktis saya banyak di rumah dengan Mama dan Simbah. Saya anak paling kecil, tidak ada teman lagi, jadi sepi sebenarnya dulu. Sepi. Sekarang saya jadi rame, ini ada 4 anak saya. Abin yang gede, terus Ayah, Ata, Asa ini yang paling kecil. Sekarang jadi rame. Kalau dulu di Kalasan sepi. Kangen banget bisa pulang ke Kalasan, tapi COVID membuat kita harus berzoom-zoom terus ini. Juga senang ini, biasanya harus bermasker, sekarang bisa buka masker. Ya, Mama dulu terakhir memang sakit ya, jadi selama sakit memang rasanya waktu itu berat banget menemani atau ya selalu didamping Mama untuk bolak-balik ke rumah sakit. Waktu itu saya juga masih bingung apakah ini kenapa ya kok Mama diberi sakit yang begitu. Tidak bisa menerima itu, kemudian bahkan waktu Mama tidak ada, saya juga merasa terus saya ini sama siapa gitu, karena waktu itu hanya saya Simbah, terus Simbah sudah sedo, tinggal saya dengan Mama, terus Mama juga sedo. Saya sempat terus malam itu ya waktu dikabari, saya kebetulan tidak nungguin, karena saya nungguin terus, tapi kemudian pas Bude rawuh, Mbak Wati ada, terus saya diminta pulang, jadi pas saya malah di rumah.
Setelah di kampus saya ke Pantir ini, saya langsung balik lagi ke rumah karena saya bingung saya sama siapa. Tapi ya itu perjalanan yang sudah saya lalui. Tapi menurut saya Mama sudah menyiapkan saya dengan sangat baik, sehingga ketika harus menghadapi banyak masalah, saya berani untuk menjalaninya. Mama memberi contoh dengan masalah-masalah yang dihadapi juga tetap tegar dan tetap terus berdoa. Jadi menghadapi masalah tidak hanya sendirian, tetapi selalu melibatkan Tuhan, selalu rosario, Bunda Maria, untuk mendampingi Mama dalam berbagai masalah, berbagai cobaan untuk berjalan selama di Kalasan. Dan itu memberikan contoh yang secara tidak langsung pada saya untuk bisa juga berani berjalan, berjuang. Tentunya keluarga besar Kalasan, karena banyak yang bodinya besar-besar memang, itu yang selalu menemani saya, menyertai saya, sehingga saya bisa menyelesaikan sekolah. Semoga saya juga bisa mendidik anak-anak saya, menceritakan tentang Mama ke anak-anak saya, cucu-cucu Mama ini, sehingga mereka tumbuh makin besar dan baik. Terima kasih semua keluarga besar atas pendampingan kepada saya, yang dulu saya kecil di Kalasan, sekarang sudah makin lebar. Semoga kita tetap bisa terus ketemu setelah COVID ini dan semuanya sehat. Terima kasih. Terima kasih Temi. Ada yang lain yang mau cerita? Siapa? Silahkan langsung saja. Halo. Saya Mas Gun. Saudara-saudara semua, selamat malam. Terima kasih kita bisa berkumpul lewat Zoom ini. Pada kesempatan ini saya akan cerita tentang Yuprap yang sangat memperhatikan semua saudara. Apa yang dikatakan Temi tadi betul, bahwa Yuprap itu rajin berdoa. Lebih-lebih waktu saya mau melahirkan Vika itu di Pantir ini, Yuprap tidak tega karena Yuprap itu 2 kali melahirkan, itu kan operasi, Wawan dan Temi. Jadi mau lihat orang melahirkan secara normal tidak tega, sehingga hanya di rumah menyalakan lilin dan berdoa. Baru setelah mendengar lahir, itu baru ke Pantir ini, di Pantir ini dengar saya melahirkan langsung berdoa di depan gereja. Itu memang Yuprap itu pendoa sungguh. Kemudian kesan terakhir-akhir sebelum meninggal, Yuprap itu meninggal hari Minggu pagi ya, dini hari. Rabunya saya terakhir ketemu di rumah ini, Yuprap mengatakan, mau simbok Rene mijeti aku neng kene. Saya punya firasat, aduh, kan nanti kayak yuk kita omongin ra percaya, mau ke simbok mrene mijeti aku. Sungguh saya yakin simbok sudah menjemput Mbak Prap.
Dan hari itu, Rabu itu, Yuprap itu buang air besar berkali-kali. Waktu itu belum ada Pampers. Saya ganti berkali-kali, dia mengatakan, "Ti, kowe rene kan arep ngopeni aku toh?" Iya. Saya memang sudah merasa ini enggak lama. Orang tua bilang kalau buang air besarnya itu hitam atau halong itu kan tidak lama katanya. Jadi saat itu saya memang sungguh merasa akan kehilangan Yuprap. Itu hari-hari terakhir saya menemani Yuprap hari Rabu dan Minggu pagi dipanggil Tuhan. Waktu Yuprap masih sehat, itu sungguh dengan Vika itu sayang banget. Maka fotonya itu adalah foto di Ancol dengan Wiwin. Itu pertama kali Vika diajak Yuprap pertama kali untuk naik pesawat, ngerayu-ngerayu saya. Saya itu juga belum tega. Vika masih kecil, mau diajak ke Jakarta. Ti, tenan yo, Ti. Nanti mungkin Vika bisa cerita sendiri. Tak jae numpak pesawat. Waktu itu pas ada promo atau apa itu. Wah, piye yo belum pernah pisah itu. Surat apa-apa. Akhirnya ya itu untuk pertama dan terakhir mungkin Vika bisa nyambung. Oke. Selamat sore. Kalau saya, Bude Mamah itu yang saya ingat itu baik sekali gitu. Ya itu tadi mungkin salah satunya ngajak saya ke Jakarta pertama naik pesawat gitu ya. Jauh dari Mama, terus diajak Bude Mamah. Ngopeni sekali gitu. Terus yang saya ingat itu kalau karena mungkin anaknya cowok-cowok tuh. Terus kalau beli gitu nih, bandut, jepit rambut itu bisa sak renteng. Padahal rambut saya pendek. Tapi itu menyenangkan, saya jadi kayak teman-teman yang lain jadi punya jepit rambut gitu. Itu Bude Mamah yang belikan gitu. Ya itu berkesan sekali sih. Walaupun mungkin jarang ketemu karena saya banyak di Temanggung, tapi bertemu yang sesekali itu memberi kesan yang mendalam juga, rasa sayangnya, kemudian perhatiannya ke saya, dan seperti anak sendiri gitu. Mama. Gitu. Monggo kalau ada yang melanjutkan. Saya ya Mas Gun. Selamat malam semuanya. Seperti yang dikatakan Vika tadi, Mama itu senang banget juga sama kami ponakan-ponakan yang cewek. Saya tuh diajak kemana-mana sama Mama. Waktu Mama kuliah di Solo ya, itu saya diajak naik motor sampai hujan-hujanan, terus mampir ke Klaten beli ayam bakar. Terus pas waktu saya mau menikah itu Mama sungguh yang membantu sekali, mempersiapkan semuanya Mama. Dan Mama itu memang suka masak. Saya beberapa kali sering lihat Mama kalau masak, jadi secara tidak langsung saya juga bisa belajar, maka sedikit-sedikit juga bisa, itu karena Mama. Terus Mama itu memang rajin berdoa. Setiap hari besar itu, kalau kita nggak ikut sakramen tobat itu pasti dimarahin sama Mama, disentil sama Mama.
ayo kamu harus ngaku dosa. Gitu. Mama itu pokoknya sungguh perhatian sama kami semua. Terus itu ya dengan Vika kami jalan-jalan ke Ancol, ya itu saya waktu itu baru mulai kerja di Jakarta. Vika masih kecil, itu ada fotonya ya di Ancol itu. Terima kasih Mama untuk teladan cinta dan iman yang sungguh mewariskan untuk kami semua. Terima kasih semua. Ada yang mau nyambung lagi? Boleh saya Romo? Iya, monggo. Mbak Prap atau Bule Prapti, saya memiliki kesan yang cukup mendalam. Mbak Prap selalu membawa kegembiraan. Dia waktu datang ke rumah, selalu situasi rumah di Condong Catur menjadi ramai. Dia selalu memberi dukungan pada Bapak yang waktu itu juga sudah sakit-sakitan. Dengan ayo Kang Mas, dia selalu membuat mendorong Bapak saya untuk ayo semangat Mas As, anak saya cilik-cilik kudu kuat. Itu yang senantiasa pada saat Mbak Prap hadir ke rumah kami. Dan pada saat kami kecil-kecil waktu itu di Kalasan pun, Mbak Prap adalah orang yang menjadikan suasana semuanya menjadi akrab dan cair. Saya ingat betul waktu itu saya dan Yanti dan juga Mas Wawan sempat libur, kalau nggak libur Natal, kalau nggak libur akhir tahun pelajaran. Saya nginep di sana. Waktu itu ada Wivin, ya ada Temi, ada Wawan, kalau nggak salah waktu itu. Mbak Prap keroyo-royo untuk ngajakin kami nonton Sendra Tari Ramayana di Prambanan. Jadi waktu itu kami anak kecil-kecil yuk kita nonton Sendra Tari Ramayana. Saya ingat betul waktu itu keroyo-royo mencarikan tiket, lalu kami diantar. Itu bagi saya sangat mengesankan. Waktu saya nginep di sana, selalu sukacita dan kegembiraan yang kami rasakan. Jadi terima kasih juga Mbak Prap dan juga saudara-saudara yang ada di sini pada malam hari ini. Meskipun kita berjauhan, ada di tempat masing-masing, malam ini saya merasa kita didekatkan kembali pada momen misa Mbak Prap. Kita saling mengingat, pasti semuanya memiliki kesan yang luar biasa terhadap Mbak Prap. Kegembiraan itu yang betul-betul kami rasakan. Terima kasih Mbak Prapti, Bule Prapti. Terima kasih semuanya. Romo, tambahan saya Yanti Romo. Iya, monggo Mbak Yanti. Tadi Mbak Uti sudah menyebutkan bahwa Mbak Prap itu membawa kegembiraan. Itu sangat-sangat betul. Yang saya ingat sampai sekarang saya sudah mendekati usia 50 ini, yang paling berkesan dari Mbak Prap ya salah satunya dia membawa sukacita, dan yang pasti tidak mau keponakannya itu kelaparan. Karena waktu itu sesudah yang saya ingat itu malam hari Mbak Prap itu mengajak kami bertiga. Saya lupa, mungkin saya dengan Temi atau dengan Wawan, tapi yang pasti bukan dengan Mbak Uti atau dengan Mas Wawan, tapi berbeda. Saya diajak makan bakso di sekarang daerah Adi Sucipto itu, dari Kalasan bonceng bertiga, jadi berempat sama Mbak Prap, itu naik motor makan bakso di sana, selesai itu diajak ke Kalasan lagi. Itu yang saya ingat bahwa ya sukacita Mbak Prap yang diberikan kepada kami keponakannya ya dengan berbagai macam cara. Kalau tadi Mbak Uti mengingat dengan diajak nonton Sendra Tari, kalau saya lebih
diajak makan baksonya itu. Terima kasih Romo. Monggo. Ada lagi yang mau nyambung? Ya. Saya ini mungkin karena yang saat ini tinggal dekat sama Temi dan Wawan. Saya memang ketika masih banyak bertemu dengan Mbak Prap itu ketika masih remaja. Artinya masih zaman kuliah, saya sering dari Jogja, mungkin sering mampir Kalasan, ketemu Mbak dan Mbak Prap. Tentunya mesti kalau mampir, yang pertama kalau semua keluarga Kalasan itu kan super ramah. Artinya kita masih berapa meter mesti bisa berkawan. Dan Mbak Prap juga saya kenang sekali karena memang kebetulan sama Temi dan Wawan. Saya ingat dulu Wawan pernah main ke Solo, lalu kita ada ke Tawangmangu dan sebagainya. Jadi tentunya kami juga menceritakan ke istri dan anak-anak bagaimana perjuangan Mbak Prap membesarkan Temi dan Wawan, dan sekarang keduanya sudah menjadi orang hebat. Saya kira itu menjadi pelajaran penting bagi kami di sini. Dan tentunya karena saya memang dengan keluarga Kalasan paling sering mampir mungkin ke dulu ke Mbak Wati di Temanggung, kemudian Mbak Mur sudah sering duduk di sana, kemudian Mbak Berta juga dekat rumahnya, kemudian Mbak Mogun sekarang saya sering ke sana. Itu saja Romo, terima kasih Mas Dulu. Terima kasih Mas Dayo. Ada lagi? Silakan. Sudah. Yeah. Kita mau berterima kasih kepada Mbak Prapti yang telah mendidik Temi dan Wawan sehingga waktu itu masih kecil-kecil, akhirnya sekarang bisa menjadi dokter dan doktor. Ini karena hasil karya dari Yuprap juga. Mas Gur, Bude mau ngomong sedikit. Iya, silakan. Terima kasih. Saya adalah kakak tertua, satu-satunya kakak dari Prapti adikku. Jadi usia saya dengan Prapti hanya terpaut 3 tahun. Jadi saya sangat dekat. Sering sekali Prapti mengunjungi saya ke Jakarta. Pada waktu pasti nengoki saya. Dan itu merupakan kegembiraan bagi saya. Maka saya merasa puas waktu dia mau dipanggil Tuhan. Itu Tuhan mengingatkan saya. Hampir setiap minggu juga saya nengok karena waktu sakit. Karena sakit yang begitu parah. Waktu itu pas hari Sabtu, tanggal 16 Mei 24 tahun yang lalu. Itu saya mau pulang, hampir setiap Sabtu pulang, nengokin di Pantirini. Waktu itu saya mau naik kereta, tapi Romo Gun mengingatkan saya, yuk nanti kalau naik kereta capean, nggak nginep, balik ke Jakarta, Senin kan ngajar lagi, naik pesawat aja. Nah, saya sungguh naik pesawat jam 5 sampai di Adi Sucipto, dijemput Temi, langsung ke Pantirini. Nah, di situ aku bertemu terakhir kali. Sungguh Tuhan mengingatkan aku harus naik pesawat supaya bisa malam itu menungguin Prapti adikku.
Saya datang jam 5 langsung, dan kita masih sehat, kita berpelukan, langsung cerita macam-macam sekali. Semuanya diceritain, apapun diceritakan. Sampai sore itu kita nggak ingat akan makan malam dan sebagainya. Sampai cerita terus sambil tidur, masih bisa duduk, cerita lagi. Akhirnya saya bilang Temi pulang aja jam 9 malam, saya suruh pulang. Mumpung saya di sini, saya yang nungguin malam ini. Nah, Temi pulang, saya sama Yayu yang nungguin. Karena Yayu yang tiap hari sudah nungguin, dia duduk di bawah. Saya cerita sama Prapti sampai jam 12:15 itu. Pas jam 12 itu dia mau turun dari tempat tidur. Yuk, aku mau ke kamar mandi sendiri. Nanti kalau infus itu sudah habis, aku sembuh. Nah, mau turun saya pegangin itu, suster datang, ibu nggak boleh turun. Tuh, yuk nggak boleh tuh sama suster. Ya udah, nanti tidur dulu aja, terus duduk aja. Habis itu dia tiduran. Pas jam 12:15 memang habis itu infus. Saya kira dia tidur, dia mengembuskan nafas yang terakhir. Sabtu malam Minggu tanggal 16. Itulah terakhir kali aku bercerita banyak. Dan Tuhan manggil dalam keadaan yang indah sekali. Yang adikku yang masih muda, umur 50, dipanggil Tuhan dengan cara yang sakit yang luar biasa. Tapi waktu itu mau meninggal itu sehat. Langsung minta teleponkan Romo. Romo memberikan minyak suci, terus telepon Temi, terus pada datang semalam. Ya, aku puas, aku dan bersyukur pada Tuhan, aku bisa menunggu waktu Prapti dipanggil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ya, pasti masih banyak kenangan yang bisa diceritakan sampai kapan saja. Yang saya rasakan waktu saya kecil, juga diajarin sembahyang, diajari membaca kitab suci, cerita-cerita sambil tiduran, saya masih kecil. Mungkin ini hasilnya sekarang. Dulu seringkali ke rumah Mas Darjo, Hafid, si Yoyo itu masih kecil, kalau nggak salah kelas berapa, kelas 4 SD atau berapa. Naik sepeda, boncengan, saya diboncengin mama dari Kalasan juga pulang pergi. Kadang-kadang mampir di rumahnya Utik, ya, sama Yanti, kadang-kadang itu. Itulah kesan-kesan yang pasti kalau diperpanjang masih banyak lagi. Yang saya alami adalah Yuprap itu sangat religius, ya, seperti yang tadi diceritakan. Sekarang sudah bahagia, mendoakan kita semua agar kita juga bisa mengikuti
seperti jejak Yuprap untuk menjadi orang yang dekat dalam Tuhan. Terima kasih Wawan Temi dan teman-teman semua, saudara-saudara, sedulur-sedulur, kita persembahkan di dalam doa-doa kita melalui Ekaristi Suci ini. Kita doa umat spontan kalau ada yang mau. Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami merasa bahagia sekali boleh mengenang kebaikan dan cinta-Mu melalui Yuprap yang telah hidup secara Kristiani. Kau telah mengajarkan kepada kami semua. Semoga Yuprap semakin bahagia di rumah Bapa bersama Bapak Ibu, simbah, kakak, adik, dan semoga mereka menjadi pendoa bagi kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk teladan cinta dan iman yang sudah diteladankan oleh Mama kepada kami semua. Semoga kami semua yang masih berziarah di dunia ini juga setia kepada iman dan kasih kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebersamaan ini, dan ini adalah buah cinta yang diajarkan Mama, Simbah, dan semua saudara-saudara kami ini, sehingga kami bisa selalu saling mendukung, lalu saling berjabat erat. Semoga kami semua Kau berikan kesehatan, perlindungan, terutama di masa pandemi ini, sehingga kami suatu saat nanti bisa berkumpul bersama. Bunda Maria, doakanlah kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kau beri Mama buat kami yang mendidik, yang membesarkan kami, dan juga keluarga yang ada di sini. Berkatilah kami, berkatilah perjalanan hidup kami masing-masing, agar Engkau senantiasa memberkati dan melindungi kami. Mama senantiasa juga hidup dalam keabadian bersama Engkau. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa yang kami persembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus. Semoga semakin membahagiakan Mama, simbah-simbah, dan juga ponakan kakak adik yang sudah di sana, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah buah dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa agar persembahan kita dan doa-doa kita untuk Mama Yuprap berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga terima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga doa dan cinta kami untuk Mbak Prapti Kau persatukan dengan kurban-Mu dalam perayaan Ekaristi ini, sehingga sampai kehadirat-Mu membahagiakan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan serta-Mu,
dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sudah Kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Bersama para malaikat dan orang kudus kami lambungkan pujian bagimu sambil berseru, Kudus, Allah segala kuasa, surga dan bumi kemuliaan, berpujilah Engkau di surga. kemuliaan datang atas nama Tuhan. Berpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan yang wafat, Tuhan serahkan itu, Engkau sang juru selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami di Jakarta Ignatius, di Semarang Robertus, dan dimanapun berada, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah dipanggil Tuhan, Yuprapti, Bapak, Ibu, kakak, adik, Pak D, Bude, dan semua saudara, Mas Darjo, Yuafir, Mas As, Wandi, dan semua saudara yang sudah mendahului kami. Dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yusuf, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang telah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan dari Ya Bapa, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Damai. Anak domba Allah yang kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang berilah kami damai. Inilah Tuhan Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kita yang sekarang ini telah merangkul saudara-saudara kita, seluruh yang sudah berpulang dalam rumah yang abadi. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Ya Tuhan, saja pantas kepada saya, dan segala saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Malam hari ini kami kenangkan saudara kami tercinta, Ibu Suprapti yang lalu dan hari ini
merayakan tahun yang ke-75 semua dalam anugerah kebangkitan dan kebahagiaan. Sebab mengolah Tuhan dan keluarga kita, Bapak Ibu, anak-anak, mantu, cucu, Tiada duga-duga terkunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bergelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibu. Ada nama terilah ini ku kenal. Sayang jika hidup menyesal dan nyariku sesat, melihat sama ibuku, kembali sayurku dengar namaku disebut di disebut di doa Monggo sampun. Terima kasih semuanya. Wawan mau bicara lagi? Ya, Mak. Bunga tabur ini yang menjadi simbol dari keharuman kasih-Mu dari surga dan juga menjadi keharuman cinta kami kepadamu. Semoga ini juga menjadi simbol dari cinta Mbak Prapti kepada Tuhan
yang menjadi kekuatan rohani bagi kami semua, adik-adik, kakak, mantu, cucu, anak-anak, dan semuanya. Dan berkatilah hubungan tabur ini dengan berkat-Mu dari surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Wawan, terima kasih semuanya. Halo. Silakan meneruskan ya. Aku mau ada Zoom lagi. Oke. Bu, Gun. Terima kasih Mas Gun. Terima kasih Mas Gun. Sehat-sehat Romo. Mas Gun. Kapan lagi boleh? Putih, gimana Ti? Yanti? Sehat Romo, tapi juga ngendem aja di rumah ini kami. Adonara gimana kemarin banjir? Adonara gimana kemarin? Iya, kemarin banjir besar itu Romo. Aduh. Ya. Iya, tapi keluarga selamat semua, baik-baik. Oh ya. Dadah, aku pergi dulu ya. Silakan nerusin. Mari Romo. Malam. Malam. Ini acara bebas. Jadi Tanya jawab. pencapir. Mas Tommy, Mas Adi, Mas Iko, Mbak Ana itu nggak pernah lihat Mbak Ana. Mbak Ana, Mbak Susi. Wawan usul foto bersama. Oh, foto bersama. Wih, lenggawe piye ora mudeng aku. Print scare. Screenshot ya, Komsos yang motret. Komsos. Angga mana? Angga. Oh iya. Bagus kita. Alvin. Kamu gini. Iya. Ya, Pak Win, beri raketok. Untune raketok untune ndi. Ya. Ya. Ayo foto nih. 1, 2, Kasih tangannya. 3. Wes, bro. Wes, meneh. Dong kerasa iki, dong kerasa baleni. Kita boleh ya. Dia suka. 1, 2, Iya, nanti tak kirim. 3. Kirim. Ferin lagi metu we. Halo Temi. Oke. Ini Kalimantan ini ya? Mas Tommy nanti. Mas Angga, Mas Agung, terima kasih. Bapak Ibu Widodo, Bapak Ibu dari Mas Angga. Oh, Oh ya. Ibu Mas Angga. Ya, Mas Angga. Mas Sabun. Sehat Mas Sabun. Eksa, Ini semangat saling kenal Eksa. semua gitu loh, waktu di Darjo itu kan banyak. Konsumsinya diambil sendiri-sendiri ya. Oh iya. Aku Mas Tommy nanti Kalimantan. Halo Man, Nanti. Neng Pontianak. Oh, Pontianak. Oh. Tadi telat mau aku. Oh. Mas Tommy. Sorry aku pakai HP tinggal orang ketok. Saya ngomong. Pontianak ini makan no. Bikang ambawang mana? Ah, iki serah. Selain makanan sehari-hari kuwi.
Terus, Mas Tommy gimana ini? Bu Susi sehat-sehat, Bude. Itu sih, Mbak Pipin. Mbak Pipin sehat. Mbak Yanti. Mbak Ana. Iya. Mas Iko ya itu ya? Mas Iko. Mas Tommy. Yang Uti. Halo, Mas Tommy, Mas Iko. Iya, Mas Tommy, apa kabar? Mas Ari, Mbak Ana. Iya. Mbak Wati, Masmu. Semuanya sehat. Ini lo tekan nih lo, Mas Ki. Monggo sami dahar piyambak-piyambak. Buka. Senangnya. Sampai ketemu semuanya. Mas sampai ketemu sehat semua. Sehat semua. Baik, Mas. Sehat-sehat semua. Mas Tommy, Mas Iko, Mbak Ana, Mas Yayo, Mas Yoyo, Dadah semua. Mbak Vika, Vina, Temi, Wawan. Enggak ya, aku tutup deh. Excellent. Terima kasih untuk Komsos Kalasan. Komsos jas. Opornya masih enggak opornya? Opornya masih enggak. Kolesterol. Mama apa? Itu loh itu. Ini loh Pak Oh, Bapak gue. Halo, tuh itu loh, Bude. Halo Bude Melani. Halo, apa kabar? Lama ya, udah nggak ketemu. Lama nggak ketemu ini. Gara-gara COVID. Iya nih. Barang saya mana? Halo. Apa? Barang saya di barang saya. Barang saya. Barongsai. Oh, barang saya. Oh, baik, guys. Tuh, barang saya. Mana barang saya? Iya, Langsung jatil. Jadi dilihat di sini. Wah, langsung acara berikut. Barongsai, jos. Pelan-pelan. Buat maut tensi dan Excel. Baik. Wes. Sing cilik ya wis iso ngono. Mbak Aya ikut. Mbak Ana tuh. Mbak Asa tuh. Aduh. Oh, Asa juga mentor. Esang loro. Kayak. Makan. Makan malam dulu. Oke, matur nuwun semua. Sehat. Ya.
Wati, Emi, Yuli, dadah. Dadah, Mentor. Dadah. Jadi, aku